Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut lagi materinya. Jadi topik ini mengenai non-deterministic finite automata dengan empty move. Jadi topik kali ini pokok bahasan kita yaitu adalah empty move ya. Baik, di sini ada yang namanya NFA dengan empty move ya. Di sini kita anggap sebagai empty. Jadi maksudnya adalah diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input ya. Jadi maksudnya contoh kalau Anda lihat dari gambar ini, kalau kita lihat ini nilai transisinya itu adalah A dan B ya. Nah di sini Q0 dia mentransisikan nilai empty ya. Jadi maksudnya di sini empty move ini ya, empty itu adalah kosong ya, move itu adalah pindah. Jadi dari Q0 itu bisa berpindah ke Q1 tanpa membaca input. Kan kalau di sebelum-sebelumnya itu sebuah state itu harus mempunyai transisi terlebih dahulu untuk berpindah ke state yang lainnya ya. Nah di sini transisinya itu diganti dengan empty. Jadi dari Q0 kita bisa pindah ke Q1 tanpa menginputkan nilai A atau B ya. Nah, itu adalah maksud dari empty move ya. Jadi disebut dengan transisi empty karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Nah, apa yang akan kita lakukan di topik ini? Yang akan kita lakukan itu adalah menghilangkan empty move ini. Ya, jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghilangkan nilai empty ini. Ya, nanti akan ada beberapa kasus ketika Anda mengerjakan studi kasus nanti itu akan ada beberapa kasus yang akan menggunakan atau membutuhkan empty move ya, atau perpindahan dengan menggunakan nilai kosong. Nah, kalau dilihat di sini ya, Q0 itu bisa pindah ke Q1 tanpa menginputkan nilai A dan B. Terus Q0 itu bisa berpindah ke Q2. Kenapa bisa berpindah ke Q2? Karena dari Q1 itu juga ada empty ya, dari Q1 nya juga ada empty. Nah next, di dalam empty move nanti ada yang namanya empty closure ya. Empty closure itu adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input ya. Jadi kita lihat gambar sebelumnya. Jadi himpunan state yang bisa dicapai dari suatu state tanpa membaca input itu adalah empty closure ya. Nah jadi empty closure itu yang kita cari di setiap state. Jadi di sini tadi ada 4 state ya, 1, 2, 3, 4. Nah kalau kita cari Q0 dia mempunyai transisi empty ya. Nah Q0 maka empty closure dari Q0 ini adalah Q0, Q1 dan Q2. Yang Anda perhatikan adalah tanda panah ini ya. Dari Q0 dia bisa pindah ke Q1, dari Q1 dia masih punya transisi empty, itu bisa pindah juga, bisa pindah ke Q2. Apakah Q0 bisa pindah ke Q4? Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tanda panahnya ya, kecuali kalau tanda panahnya ke Q4 ya. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Makanya tadi didapatkan itu empty closure-nya ya. Oke. Empty closure-nya itu adalah Q0, Q1 dan Q2. Oke, sekarang Q0 udah selesai empty closure-nya, mencari empty closure. Selanjutnya itu adalah kita mencari empty closure dari Q1. Kalau Anda perhatikan, Q1 itu hanya mentransisikan nilai empty-nya ke Q2. Jadi
empty closure dari Q1 ini adalah Q1 dan Q2. Bagaimana dengan Q4? Q4 tidak. Kenapa tidak? Karena Q4 bukan bagian dari Q1. Karena tanda panahnya bukan menuju ke Q4, tetapi tanda panah dari Q4 itu menuju ke Q1. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ya, itu adalah Q4. Oke, Q4. Empty closure Q4 ini belum dibuat. Q4, ya, Anda perhatikan tanda panahnya itu menuju ke Q1. Jadi dia bisa pindah ke Q1 tanpa membaca input. Dari Q1 dia bisa pindah ke Q2. Ya, maka Q4 empty closure-nya adalah Q1, Q2, dan Q4. Oke. Nah, untuk state yang lain yang tidak mempunyai transisi empty, ya, empty closure-nya itu adalah state itu sendiri. Kalau Anda perhatikan Q2 dia tidak punya transisi. Q3 dia tidak punya transisi empty. Makanya empty closure-nya itu adalah Q2, itu adalah Q2, Q3 itu adalah Q3. Ya, sampai di sini bisa dipahamin ya. Oke, itu adalah empty closure. Jadi empty closure, saya ulangin lagi, itu adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca sebuah inputan. Ya. Contoh kedua. Ini baru contoh empty closure ya, belum menghilangkan nilai empty-nya, belum. Ya, jadi pahamin dulu bagaimana kita mendapatkan nilai dari si empty closure ini. Nah, yang selanjutnya dari gambar ini sama, kita cari dulu empty closure. Empty closure dari Q0, ya, empty closure dari Q0 itu adalah Q0, Q1, Q3. Dari mana dapatnya? Anda perhatikan transisi empty ini. Dari Q0 berpindah ke Q1, dari Q1 dia punya transisi empty lagi dan dia berpindah ke Q3. Makanya empty closure dari Q0 itu adalah Q0, Q1, dan Q3. Terus Q1. Oke, empty closure itu hanya untuk mencari nilai transisi empty. Ya, saya ulangi lagi ya, empty closure itu hanya untuk mencari nilai dari transisi empty. Kalau dia punya, ini kan seperti Q1, dia punya nilai transisi A, dia bisa ke transisi B ke Q4. Ya, ini bukan termasuk ke dalam empty closure. Ya. Nah, selanjutnya Q1 empty closure-nya kemana? Kalau Anda perhatikan, dia hanya ke Q3. Ya, empty closure-nya hanya ke Q3. Makanya empty closure dari Q1 itu adalah Q1 dan Q3. Terus Q2 empty closure-nya apa? Empty closure dari Q2 itu adalah Q2 dan Q4. Anda perhatikan ini. Ya, jadi nilai transisi empty dan tanda panahnya. Q3 dan Q4 itu tidak punya transisi, maka empty closure-nya itu adalah state itu sendiri. Ya, jadi di sini udah ada note-nya bahwa pada suatu state yang tidak memiliki transisi empty, maka empty closure-nya adalah state itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh kasus, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai penjelasan dari empty closure. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya ulangin sedikit ya, empty closure itu hanya untuk mencari nilai transisi empty. Jadi yang punya transisi empty itu kita cari. Kita tentukan dulu empty closure-nya. Ya. Baik, bisa dipahamin semua ya ini ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasusnya. Oke, contoh kasus ini adalah sebuah rancangan NFA menggunakan empty move ya. Nah, jadi di sini kita akan ekuivalensi seperti yang di topik sebelumnya, itu adalah kesesuaian ya. Jadi menyesuaikan NFA dengan empty move menjadi NFA dengan
atau tanpa empty move. Ya, jadi empty move-nya nanti kita hilangkan. Oke, langkah yang pertama itu adalah kita buat tabel transisi dari NFA-nya. Tabel transisi ini kita dapatnya dari mana? Dapat dari si rancangan ini, ya. Jadi Q0 itu 0 semua, kosong ya. Jadi tidak ada transisi, maka ini kosong. Q1 transisi A ke Q2, Q1 transisi B ke Q3. Ya. Nah, setelah langkah pertama ini selesai, ya, terus kita lanjut ke langkah yang kedua. Oke, ini gambar yang tadi ya, biar bisa kelihatan ya. Langkah yang kedua, kita menentukan empty closure untuk setiap state. Jadi state yang tidak punya transisi empty tetap kita tentukan empty closure-nya. Ya, jadi contohnya di sini empty closure dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Kenapa? Karena ada empty-nya. Ya, untuk state yang lain kalau Anda perhatikan dia tidak punya lagi transisi empty. Maka untuk state yang lain empty closure-nya itu adalah state itu sendiri. Oke, langkah kedua udah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Ya. Untuk langkah ketiga, ya, untuk langkah ketiga itu adalah kita mencari fungsi transisi hasil dari pengubahan NFA dengan empty move ke NFA tanpa empty move. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Setiap state, ya, ini kan kalau kita buatkan tuple dari si terminalnya itu adalah A dan B. Oke. Maka di langkah ketiga kita akan cari Q0A itu transisinya apa, Q0B transisinya apa. Ya, kalau kita lihat tabel yang sebelumnya, Q0A kosong, Q0B juga kosong. Tapi ingat, Q0 dia punya transisi empty. Jadi kalau dia punya transisi empty, maka Q0 itu bisa berpindah ke Q1 tanpa membaca input. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini cara bacanya seperti ini. Empty closure, transisi dari empty closure, Q0 mentransisikan nilai A. Ya. Nah, kenapa di sini dapatnya empty closure Q2? Anda perhatikan ini. Empty closure dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Kalau di Q0 ini tidak punya transisi A, tidak punya transisi B, maka kita bisa pindah ke Q1. Dari Q1, dia punya transisi A. Transisi A-nya kemana? Ke Q2. Makanya dapat di sini nilainya adalah empty closure Q2. Oke, paham ya? Nah, hasilnya jangan langsung diturunkan ya, tapi kita cek empty closure dari Q2 apa? Ya, kita lihat ke sini. Nah, kita lihat ke sini. Oke, empty closure Q2 itu adalah Q2. Oke, makanya diturunkan nilainya adalah Q2. Ya, selanjutnya Q0B. Penjelasannya sama. Q0 bisa pindah ke Q1. Karena Q0 ini tidak punya transisi B, maka dia bisa pindah ke Q1. Dari Q1, ya, dia mentransisikan nilai B kemana? Ke Q3. Makanya di sini dapatnya empty closure Q3. Nilai empty closure Q3 apa? Anda cek ke sini. Oke, nilai empty closure dari Q3 itu adalah Q3. Ya, jadi jangan langsung Anda turunkan ya. Kalau langsung diturunkan, nanti ketika dapatnya di sini kan contohnya kan tidak ada yang Q0 ya, empty closure-nya ya. Nah, kalau nanti misalkan dapatnya nanti empty closure-nya adalah Q0, maka harus Anda cek dulu empty closure Q0 tadi nilainya apa? Q0 dan Q1. Maka diturunkan di sini Q0 dan Q1. Ya, penjelasan yang lainnya sama. Jadi Q1A itu lihat ke sini ya, itu ke Q2, empty closure Q2. Nah, yang ini kenapa kosong?
Karena empty closure-nya state itu sendiri seperti key2A. Kalau kita cek di sini, empty closure key2 itu adalah key2 itu sendiri. Key2 itu tidak punya transisi. Ya udah, kalau dia tidak punya transisi, maka empty closure-nya kok kosong. Ya, begitupun yang seterusnya. Key2 dan key3 itu tidak punya empty closure ya. Empty closure-nya adalah state itu sendiri. Jadi dia tidak bisa pindah ke state yang lainnya. Oke, jadi langkah yang ketiga ini Anda cari tuh setiap transisi dari state-nya. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada 5 atau 6 state, maka sampai key 5 atau key 6. Ya, sesuaikan, nanti disesuaikan dengan nilai terminalnya. Terminal inputnya apa? A dan B. Ya. Kalau udah selesai di langkah yang ketiga ini, kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu membuat tabel transisi dari fungsi transisi yang udah didapat. Dapatnya dari mana? Dari sini tadi. Ya, nah dari ini tadi. Kita kan udah cari tuh fungsi transisinya. Kita udah cari fungsi transisinya, ya. Jadi tinggal kita tampilkan aja tabel transisinya di sini. Ya, itu langkah yang keempat. Langkah yang terakhir, ya. Langkah yang terakhir adalah kita tinggal menggambarkan hasilnya. Menggambarkan hasil ini berdasarkan tabel transisi ini. Ya, jadi key 0A kalau Anda perhatikan itu ke key 2, key 0B itu ke key 3. Maka kalau kita lihat dari gambar ini, key 0A itu menuju ke key 2, key 0B itu menuju ke key 3. Ya, dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, sampai di sini kita harus menentukan himpunan state akhirnya, ya. Yang awal himpunan state akhirnya adalah key 3 karena tidak ada state lain yang empty closure-nya memuat key 3, maka himpunan state-nya tetap key 3. Ya, jadi yang diperhatikan itu adalah empty closure ini. Ya, jadi kalau seandainya dari key 1 empty closure key 1 ternyata dia ini empty closure-nya adalah key 1 dan key 3. Oke. Nah, untuk di gambar yang terakhir, yang langkah yang kelima, maka key 1 dia punya nilai key 3. Key 3 tadi adalah state akhir. Maka di gambar yang terakhir, yang di langkah kelima, key 1 akan menjadi sebuah state akhir. Ya, karena dia empty closure-nya mempunyai nilai key 3, di mana key 3 adalah sebuah state akhir, ya. Jadi di gambar ini kalau kita ambil dari contoh tadi, key 1 ini merupakan state akhir, ya. Kalau misalkan empty closure key 1 tadi adalah key 1 dan key 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Oh ya, untuk absensi saya sudah open di e-learning. Silakan sambil mendengarkan penjelasan sambil Anda isi absensinya juga di e-learning. Kalau saya tidak salah sampai 7.30 tadi saya open. Ya, jadi silakan nanti. Ada yang mau ditanyakan? Izin nanya, Pak. Silakan. Di situ kan untuk menggambar ya, Pak ya, menggambar hasil akhir kan, Pak? Langkah kelima. Nah, itu menggambarnya menggunakan apa, Pak? Atau menggunakan web yang kemarin? Atau cukup tulis tangan? Gambarnya nanti pakai Gplab, ya. Kalau pakai Gplab itu, Pak, ini kan di sini ada gambar nih, Pak, ada yang ke atas ya, Pak ya. Waktu pakai Gplab dia pasti lurus, Pak, belum bisa yang ke atas kayak gini. Oh, nanti saya contohkan, ya. Baik, Pak. Pak, untuk absensi kayaknya bisa, Pak. Soalnya e-learning-nya gangguan punya saya, Pak, kebetulan. Kok gangguan? Yang iya, slash Pak. login Nggak angkut mata pelajaran. Sudah, Pak, dari kemarin maghrib, Pak. Iya, Pak. Dari pagi tadi juga begitu, Pak. E-learning? Saya enggak. Iya, Coba Pak. dicek lagi. Iya, Sudah, Pak. Normal. Iya, Pak. Oh ya udah, nanti itu aja dulu, ya. Nanti Baik, Pak, terima kasih. di Teams ini ada kok absensinya.
Oke, Baik. kita lanjut dulu. Sampai di sini oke ya materinya ya. Nah, contoh kasus kedua. Nah, ini adalah kalau Anda perhatikan ya sama, langkah pertama itu buat tabel transisinya dulu ya. Kalau udah selesai buat tabel transisinya, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu adalah menentukan empty closure ya. Nah, empty closure key 0 itu didapat key 0 dan key 1. Kenapa? Karena Anda perhatikan transisi ini ya, key 0 itu empty closure-nya ke key 1, makanya dapatnya key 0, key 1. Terus selanjutnya empty closure dari key 1 itu adalah key 1. Kenapa? Karena key 1 tidak punya transisi empty ya. Makanya yang tidak punya transisi empty, maka empty closure-nya itu adalah state itu sendiri ya. Nah, yang terakhir itu adalah key 2. Kenapa key 2 bisa key 0, key 1, key 2? Anda perhatikan ini, empty closure ya, transisi empty-nya dan tanda panahnya. Dari key 2 dia mentransisikan empty ke key 0. Dari key 0 dia juga mentransisikan nilai empty ke key 1. Makanya didapat empty closure dari si key 2 ini adalah key 0, key 1 dan key 2. Ya, bisa dipahamin ya sampai di sini. Selanjutnya sama, kita tetap cari ya, kita cari transisinya. Nah, di sini yang makanya saya bilang tadi yang perlu diperhatikan. Contoh key 0A. Key 0A kalau kita perhatikan di sini, key 0 mentransisikan nilai A itu ke key 0. Ya, key 0 mentransisikan nilai A-nya ke key 0. Makanya didapat empty closure key 0. Nah, ini tidak langsung diturunkan, empty closure key 0 adalah key 0, tetapi kita cek lagi di sini. Empty closure key 0 nilainya adalah key 0 dan key 1. Ya, makanya di sini ditulis key 0 dan key 1. Ya. Terus empty closure key 0 B. Ada tidak key 0 mentransisikan nilai B kalau kita lihat dari gambar ini? Tidak ada kan? Ya, tetapi empty closure key 0 tadi adalah key 0 dan key 1. Empty closure tadi adalah state ya, sebuah state itu bisa berpindah ke state lain tanpa membaca input, tapi dia harus punya transisi empty ya. Makanya key 0 dia bisa pindah ke key 1 ya, dia bisa pindah ke key 1. Dari key 1 dia akan mencari nilai B. Key 1 dia mentransisikan nilai B kemana? Ke key 2. Makanya dia dapat key 0B itu ke empty closure key 2. Nilainya kita cek lagi di sini. Nilai empty closure dari key 2 itu adalah key 0, key 1, key 2. Makanya ditulis di sini empty closure dari key 2 itu adalah key 0, key 1, key 2. Ya, paham ya? Jadi jangan langsung diturunkan nilainya. Makanya tadi di awal itu yang dicari adalah empty closure-nya. Ya, jadi kalau empty closure-nya udah dapet, maka kita tinggal menuliskan saja nilainya. Ya. Terus key 1A, karena key 1A tadi empty closure-nya adalah key 1, ya, tidak bisa pindah ke state yang lain dan dia tidak punya inputan A, maka empty closure-nya adalah kosong. Ya. Terus key 1B sama, dia ke key 2. Ya. Ke key 2, empty closure dari key 2 tadi sudah kita dapat, itu adalah key 0, key 1 dan key 2. Oke, itu baru 2 state ya, satu state lagi yang terakhir, key 2. Key 2 ya. Key 2A. Nah, karena key 2 tadi cukup banyak ya perpindahannya ya, ada key 0, key 1 dan key 2. Ya, berarti dari key 2 dia bisa pindah ke key 0, dia juga bisa pindah ke key 1. Oke, sekarang key 2A. Key 2A itu mentransisikan nilai A kemana? Tidak ada kan? Ya, tidak ada A. Nah, maka di sini dia bisa pindah ke key 0. Ya, dari key 0 ya, key 0 punya nilai transisi A, makanya didapat key 2A empty closure-nya adalah key 0 ya. Nah, yang terakhir itu adalah key 2B. Key
Q2B. Q2 itu mentransisikan nilai B kemana? Ke Q2. Ini ya, maka langsung saja dibuat empty closure-nya Q2B itu adalah Q2. Untuk nilai empty closure Q2 itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Oke, kalau udah selesai di sini tahapan yang ketiga. Kalau udah selesai tahapan yang ketiga, kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu menentukan tabel transisinya. Ya, nah jadi di tabel transisi ini kan udah didapat nih, ya. Nah kalau udah dapet tabel transisinya, kita tinggal gambar. Ya, gambarnya kita tetap mulai dari Q0. Oke, Q0A itu kemana? Ke Q0 dan Q1. Misalkan ini adalah A, terus di sini adalah Q1. Oke, ini adalah A juga. Q0B nya kemana? Ke Q0. A, B juga ke Q1. Maka di sini A, B. Terus satu lagi kemana? Ke Q2. Q2. Oke, ini adalah nilai B. Selesai kan kita menggambarkan yang Q0. Sekarang Q1. Q1A kosong, maka tidak usah dibuatkan transisinya. Terus Q1B nya kemana? Ke Q0, Q1, dan Q2. Oke, ini B. Oke, itu B. Terus ke Q0, B. Satu lagi ke Q2. Ini B. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah azan ya. Tunggu azan selesai sebentar. Oke, sambil diisi ya absensi. Bisa nggak yang lain ya? Kalau ada yang bisa isi absensi diisi aja di learning ya. Terkunci Pak, nggak bisa dibuka. Kunci Pak. Masih terkunci Pak. Iya Pak, kunci Pak. Baik, kita lanjut materinya dulu, nanti baru kita perbaiki absensinya. Tadi sampai di Q1. Tadi sampai di Q1, B-nya udah selesai semua ya. Nah, yang terakhir adalah Q2. Q2A-nya itu ke Q0. Maka Anda teruskan aja di sini A, terus satu lagi A-nya ke Q1. Oke, A juga. Terus Q2B-nya ke Q0, A, B.
terus Q2B-nya juga ke Q1. Yang terakhir Q2B itu tetap looping ke Q2. Oke, selesai. Nah, langkah yang terakhir kita tentukan state akhirnya. Kita perhatikan nih, state akhir di awal itu adalah Q0 ya. Nah, sekarang kita cek dulu empty closure-nya. Nah, empty closure yang punya nilai Q0 di dalam empty closure-nya sudah pasti Q0 ya. Maka Q0-nya tetap sebagai state akhir ya. Terus Q1 dia tidak punya nilai Q0. Nah, Anda cek Q2. Q2 dia punya nilai Q0. Maka di gambar yang terakhir ya ini ya, gambar ini, maka Q0 tetap sebagai state akhir, terus Q2 juga sebagai state akhir. Kenapa Q2 sebagai state akhir? Ya, karena di dalam empty closure-nya tadi Q2 juga punya nilai Q0. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan mengenai ekuivalensi NFA dengan empty move ke NFA tanpa empty move ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke satu lagi materi terakhir? Jadi ada dua pokok bahasan sebenarnya pada malam ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut dulu ke penggabungan dan konkatenasi. Penggabungan itu berarti kita menggabungkan sebuah buah rancangan FSA. Kalau konkatenasi itu bisa kita artikan sebagai penyambungan. Jadi kita menyambung, sama aja sih sebenarnya seperti menggabungkan, tetapi kita menyambung. Jadi dari rancangan FSA 1 akan kita sambung ke rancangan FSA yang kedua. Ya, contoh. Yang kita bahas yang pertama itu adalah penggabungan. Ya. Jadi di sini ada dua buah rancangan FSA, itu kita misalkan sebagai M1 atau mesin 1 dan M2. Ini adalah gambar M1, ini adalah gambar dari M2. Nah, untuk penggabungan kita hanya tinggal menambahkan state awal untuk M3. Jadi penggabungan itu bisa kita misalkan dengan M3. Ini untuk penggabungan ya. Nah, nanti untuk konkatenasi itu kita bisa misalkan dengan M4. Nah, kalau untuk penggabungan kita hanya tinggal menambahkan satu state awal untuk menggabungkan atau menghubungkan state awal dari M1 dan state awal dari M2 menggunakan transisi MT. Oke, itu untuk state awal. Bagaimana untuk state akhir? Untuk state akhirnya kita tinggal menambahkan satu buah state lagi ya. Satu buah state lagi. Oke, kita bisa menambahkan satu buah state lagi di M3, terus kita hubungkan state akhir di M1 dan M2 itu ke state akhir yang baru kita buat tadi. Menggunakan apa? Menggunakan transisi MT. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah state awalnya. State awal yang baru bisa disimbolkan dengan QS. Dia menghubungkan state awal dari mesin M1, ini adalah M1, yang di bawah ini adalah mesin M2. Oke, dia menggabungkan atau menghubungkan state awal dari M1, yaitu adalah QA0, dan state awal dari M2, yaitu adalah QB0. Terus, apalagi yang harus dilakukan? Ya, tinggal digambar lagi aja hasilnya semuanya. Ya, yang terakhir itu tinggal kita tambahkan sebuah state akhir ya yang akan menghubungkan state akhir dari M1 dan M2. Oke, jadi tadi state akhir M1 adalah QA1, sedangkan M2 itu adalah QB1. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ya, misalkan contoh lagi ya,
QA0 ini adalah state akhir juga sebagai state awal dan state akhir. Maka di sini ya, di sini tinggal kita hubungkan aja ke sini. Ya, kita hubungkan ke QF dengan menggunakan transisi MT, menandakan bahwa QA0 itu adalah sebuah state akhir. Ya, ini adalah penggabungan. Penggabungan dimisalkan dengan M3. Oke, bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konkatenasi atau penyambungan. Ya. Caranya itu adalah state awal dari M1 menjadi state awal dari M4. Ya, jadi konkatenasi itu dimisalkan dengan M4. State awal dari M1 tadi adalah QA0. QA0 ya tadi ya. Itu menjadi state awal di M4. Ya. Nah, selanjutnya kita gambarkan. Ini transisi 0 terus 1 di A1. Oke, kita gambarkan. Selanjutnya state akhir dari M2 ini kita abaikan dulu ya. State akhir dari M2 menjadi state akhir M4. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita hubungkan dulu state akhir dari M1 dengan state awal M2. State akhir dari M1 tadi adalah QA1. Maka di sini kita hubungkan dulu, kesambungkan dengan menggunakan transisi MT ke state awal dari M2, yaitu adalah QB0. Oke, kita hubungkan dulu ya. Oke, next kita lihat QB0 satunya ke QB1. QB1 ini nilai 1, terus QB1 ini tadi 1, ini 0. Oke, benar ya? Oh ya, benar. Oh, terbalik, ini 0, ini 1. State akhir ya dari M2 menjadi state akhir M4. Ya, jadi state akhir M2 itu menjadi state akhir dari M4. Ya, state akhir dari M2 ini ya, mesin 2 ya. Mesin 2 itu tadi adalah QB1. Maka ini menjadi state akhir dari M4. Ya. Oke, kalau kita perhatikan ini adalah gambarnya. Ya, sama aja gambarnya. Ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, gimana tadi menghubungkan kalau misalkan ada dua QA0 ini juga sebagai state akhir, maka tinggal Anda hubungkan aja. Sambungkan sebuah transisi nanti ke sini menggunakan MT. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan. Oke ya, jadi ini adalah materi kita pada topik ini ya. Jadi ada empty move dan penggabungan dan juga konkatenasi. Pak, izin